Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Andrian Kristanto. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Simpulan saya mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di SMK Negeri 1 Bawang sebagai berikut. Yang pertama, seorang guru yang baik harus mampu menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep seperti disiplin positif, memahami perilaku positif manusia, berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol sebagai seorang guru, membuat keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Disiplin positif di sini maksudnya adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan murid bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Kemudian lebih ke arah disiplin yang mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan dan dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal bukan akibat paksaan. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, di sini yang motivasi internal itu hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebih. Kemudian untuk posisi kontrol seorang guru ada 5 posisi kontrol antara lain yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Alangkah baiknya seorang guru harus menjadi seorang manajer. Guru sebagai manajer bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, mengelola kelas secara efektif dan memimpin murid untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian untuk keyakinan sekolah atau kelas, guru berperan dalam mewujudkan terwujudnya keyakinan sekolah atau kelas dengan kesepakatan antar murid dan guru. Keyakinan kelas merupakan sekumpulan nilai-nilai universal yang disepakati bersama oleh guru dan murid untuk menjadi pedoman dalam bersikap dan perilaku di kelas. Keyakinan kelas ini menjadi landasan bagi budaya positif di kelas. Kemudian segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Seorang guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah melalui 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dengan tujuan tersebut menciptakan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan budaya positif dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dalam peran guru penggerak, visi guru penggerak. Yang pertama, kaitan antara budaya positif dan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun. Selanjutnya, keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Kemudian keterkaitan antara budaya positif dan juga visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu prakasa perubahan sesuai dengan filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Kemudian sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik Anda dan di luar dugaan? Jawaban saya sudah memahami konsep inti dengan modul budaya positif berkaitan dengan budaya positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut harus diresapi dalam diri dan diwujudkan dengan tindakan serta dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Hal-hal yang menarik untuk Anda atau saya dan di luar dugaan, pada saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid diantaranya sebagai merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas,
mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi cara pikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Saya menyadari kontrol yang bisa saya lakukan adalah penghukum. Jadi biasanya saya hanya sebagai penghukum, padahal seharusnya saya memposisikan diri sebagai manajer dengan cara menangani masalah seketika restitusi. Pengalaman seperti apa yang Anda atau saya alami terkait dengan penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa saya yang marah kepada teman satu timnya ketika enggan anak tersebut untuk piket di kelas serta hariannya. Saya menangani masalah tersebut dengan menggunakan tahapan seketika restitusi. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi dan tertantang untuk memperbaiki nilai budaya positif di SMK Negeri 1 Bawang. Menurut Anda, terkait pengalaman dengan penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal baik menurut saya adalah sudah munculnya motivasi internal pada murid untuk melakukan budaya positif, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apakah ada perbedaan? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya terapkan adalah sebagai penghukum. Perasaan saya saat itu diliputi dengan perasaan yang bersalah karena memberi hukuman pada murid saya jika murid saya berbuat salah. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi sebagai manajer. Perasaan saya melalui Perasaan saya mulai merasa tenang dan mulai menyadari pentingnya menumbuhkan kemandirian dan rasa tanggung jawab kepada murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan seketika restitusi? Jawaban saya, mungkin saya pernah menerapkan tahapan seketika restitusi, akan tetapi belum sesuai dengan tahapan tersebut. Saya hanya menanyakan tentang kejadian dan memberikan peringatan saja. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Yang pertama, melakukan kolaborasi antar sekolah dan orang tua murid, menghimbau agar budaya positif dilakukan juga di lingkungan rumah, dan membiasakan penerapan budaya positif kemanapun dan dimanapun. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.